Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan oleh saya sendiri, Mainsyah Fitri, Nanda Ayu Utari, Muhammad Naufal Al-Hazmi, Rudi Irwansyah, dan Putri Amelia Tarigan. Di sini kami akan menjelaskan 8 dokumen transaksi dari dokumen transaksi nomor 18 hingga dokumen transaksi nomor 25. Adapun materinya yaitu bukti memorial dalam kasus retur penjualan, bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, bukti kas keluar, nota kontan, dan bukti memorial dalam kasus pemakaian bahan pembantu produksi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama dalam dokumen transaksi nomor 18, yaitu bukti memorial dalam kasus retur penjualan para PT Sukses. Nah, jadi retur penjualan itu adalah kondisi saat pembeli ingin melakukan pengembalian barang kepada penjual. Oke, dapat kita lihat dari soal di mana PT Food Makmur Indonesia menjual barang kepada PT Sukses, kemudian PT Sukses mengembalikan barang tersebut karena hal tertentu yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2010. Dan transaksinya pada tanggal 24 Desember 2010. Nah, barang-barang yang ada kita lihat ini sesuai dengan faktur di nomor FPJ 12-2. Oke, langsung kita ke aplikasi Mayop. Nah, dapat kita lihat di halaman utama ini, karena kita mau membuat retur penjualan, maka kita klik Sales, kemudian Enter Sales. Nah, ketika sudah di sini, pastikan kita memilih invoice. Untuk customer, kita pilih PT Sukses sesuai dengan soal. Kemudian use customer. Nah, untuk terms-nya, kita sesuaikan seperti peraturannya di tanggal 10 sampai tanggal 30, maka mendapatkan diskon 2%. Oke. Untuk invoice, diisi adalah nomor transaksi. Kita copy saja biar lebih mudah. Untuk tanggal adalah tanggal transaksi. Nah, pastikan teks inklusif tidak tercentang. Kemudian klik item number dan tab. Kita isi sesuai soal yaitu salam mie goreng. Use item. Nah, maka price-nya akan terisi otomatis. Untuk ship, kita isi jumlah barang yang dikembalikan, yaitu 20. Nah, total pun akan terisi otomatis. Kemudian, kita klik lagi di item number, kemudian tab. Kita pilih salam mie kari, use item, dan kita pilih berapa buah yang ada, 20 buah. Maka total dan harga akan terisi otomatis. Nah, selanjutnya kita isi di sini PPN 10%. Kita lihat subtotal, teks, dan total amount sama dengan di soal. Akan tetapi di PPN soal 11.000. Soalnya ini ada yang salah ya, seharusnya 11.800. Karena hasil ada angka 800-nya. Kemudian kita di jurnal memo, kita isi retur penjualan PT Sukses Nah, untuk payment method kita pilih cash. Nah, jika sudah sama seperti ini,
apabila total amount-nya sudah sama, kita langsung ke sini, tanda panah ini. Nah, di I sell this item, kita ubah di sini menjadi retur penjualan, terus use account, klik OK. Dan di nomor 2 ini juga seperti itu, sama. Kita ubah menjadi retur penjualan, use account. Oke. Nah, jika sudah seperti ini dan sudah mengikuti langkah seperti tadi dan sesuai, maka kita klik record. Nah, kita klik register. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik return and credit. Kemudian kita klik date yang item yang kita buat tadi. Setelah itu kita klik apply to sell. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita ubah ID sesuai dengan nomor transaksi, yaitu BM12-8. BM ini adalah bukti memorial. Untuk tanggalnya kita ubah sesuai tanggal transaksi, yaitu 24 Desember. Untuk di memo kita masukkan retur penjualan PT Sukses. Nah, setelah itu kita klik di amount applied. Dan pastikan out of balance-nya itu 0 ya teman-teman. Nah, di sini out of balance-nya sudah 0, berarti sudah benar bukti memorialnya. Kemudian kita klik record. Maka pembuatan bukti memorial selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan dokumen transaksi di nomor 19, yaitu bukti penerimaan kas. Penerimaan kas di sini dari pelunasan faktor, artinya PT Sukses ini kemarin melakukan pembelian kepada PT Food Makmur Indonesia terjadi pada tanggal 23 Desember 2010. Nah, pada tanggal 24 Desember 2010, PT Sukses ini melakukan pembayaran kepada PT Food Makmur Indonesia. Artinya, transaksi ini terjadi karena adanya penjualan di masa lalu. Nah, langsung saja kita ke Mayop. Karena kita ingin membuat penerimaan kas, maka kita akan klik Sales, kemudian Receive Payment. Nah, untuk deposit to account, kita pilih kas bank, kemudian use account. Nah, untuk customer, kita sesuaikan di sini yaitu PT Sukses. Use customer. Untuk amount receive-nya, kita klik sendiri, yaitu 15 juta. Nah, kenapa berbeda dengan yang di sini? Karena PT Sukses kemarin di-input dengan awal nominal yang berbeda dengan soal. Jadi ada kesalahan pada soal dengan berbeda harganya. Nah, maka kita menggunakan nominal yang di awal. Untuk payment method-nya, kita ambil cash, use method. Nah, setelah ini, kita klik ID-nya, yaitu nomor BKM 12-12-2. BKM ini adalah bukti penerimaan kas. Nah, untuk tanggalnya, kita sesuaikan yaitu tanggal 24 Desember.
Nah, untuk memonya kita buat penerimaan kas PT Sukses Nah, jika sudah seperti ini, kita klik di Amount Update. Nah, jika finance charge dan out of balance-nya 0, maka sudah benar ya teman-teman. Atau kita lebih membuktikan dari Ctrl plus R. Nah, ini dari transaksinya. Maka kita akan record. Dan bukti penerimaan kas pun selesai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Ayutari dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan membuat bukti pengeluaran kas pada aplikasi MyO. Jadi bisa dilihat pada soal di sini ada keterangan pelunasan faktur G1710 tertanggal 23 Desember 2010 dan yang akan dibayarkan kepada UD Selalu Maju. Nah, karena di sini kita akan membayarkan utang barang untuk faktur G1710, maka pada MyOp kita buka menu purchase, kemudian klik pay bills. Nah, di sini suppliernya kita isikan UD Selalu Maju. Oke, nomor ceknya kita masukkan yang ini BKK 123. Date-nya tanggal 26 Desember 2010. Total yang akan dibayarkan ada 11.083.800. Kita masukkan 11.800. Bisa dilihat di sini ya, ada date pelunasan faktur yang tertanggal 23, tuh lihat 23 dengan diskon 360.000. Nah, di sini ini salah soal karena pada bagian terms-nya sudah kita atur ya. Tengok pada bagian terms-nya diskon 2% dari tanggal 10 sampai 30. Jadi kalau masih dalam tanggal yang ditentukan, yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan diskon 2%. Maka total diskonnya yang benar adalah 360.000. Jadi amount upgrade-nya 11.083. Oke, kita ini total upgrade-nya financial check. Nah ini udah terbayar semua ya. Kita upgrade-nya. Nah, pada bagian ini kita tinggal record. Oke, selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Nanda Ayutari di sini. Kita akan lanjut mengerjakan pembayaran utang asuransi kepada bank. Nah, bisa dilihat sini kita akan pada bank PT Food Makmur Indonesia, kita akan membuat bukti kas keluar. Keterangannya ada angsuran utang banknya sebesar 10 juta dengan bunga banknya 1 juta. Kemudian total yang akan dibayarkan adalah sebesar 11 juta yang akan dibayarkan kepada Bank BCA. Jadi karena ini kita akan membayar utang bank, tentu saja kita akan pada MyOp kita membuka menu banking, lalu spend money. Nah, pastikan ya, karena kita akan membayar utang bank, pastikan link ininya adalah cash bank. Kemudian kita isikan nomor ceknya BKK 12.4 yang akan tanggalnya ada tanggal 28 bulan 12. Total yang akan dibayarkan ada 11 juta. Oke. Lalu memonya bisa kita buat angsuran
utang bank. Nah, link akun yang akan terhubung pada ini adalah karena kita akan membayar angsuran bank BCA, maka kita cari di sini utang bank BCA. Utang bank BCA ini sebesar 10 juta. Kita isikan di sini 10 juta. Kemudian dengan bunga bank, kita cari link akunnya adalah beban bunga. Nah, secara otomatis dia akan menuliskan bunga banknya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, ini totalnya 11 juta, total paid-nya 11 juta. Langsung kita record. Untuk melihat jurnalnya, kita bisa pakai transaction journal. Pada tanggal 28 ada nih ya, angsuran utang bank, cashbanknya 11 juta, utang bank BCA-nya, cashbank totalnya 11 juta dengan utang bank BCA-nya 10, beban bunga 1 juta, kemudian ditotalkan menjadi 11 juta. Oke, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Alasmi dari kelas SI 5, kelompok 4. Di sini saya akan mengisi dokumen transaksi nomor 22 dari PT Food Makmur Indonesia menggunakan Mayop. Pertama kita pergi ke banking, kemudian klik spend money. Kemudian kita pastikan teks inklusifnya uncheck. Kemudian di bagian P kita ketikkan dibayarkan kepada bendahara kas kecil. Memunya kita isi pengisian kembali kas kecil, kemudian cek nomornya BKK 12-5, tanggalnya kita buat tanggal 30 bulan 12 2022, jumlahnya 2.200.000. Kemudian akunnya kita pilih kas kecil, use account, kemudian teksnya NT. Kemudian kita lihat teks allocatednya 2.200.000, teksnya 0, total paid 2.200.000, out of balance 0. Kemudian kita bisa klik record. Setelah sudah record, kita bisa lihat hasilnya di transaction journal. Dan ini adalah akun yang kita record barusan. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana kita akan membuat bukti kas keluar. Dimana di sini kita akan membuat bukti kas keluar dengan jumlah 18.180.000. Ya. Oke, di sini langsung saja kita lanjutkan ke aplikasi Mayop. Di sini kita memilih yang namanya sales, kemudian di sini ada beberapa pilihan, kemudian kita pilih yang namanya save payments. Kemudian di sini kita pilih customer, dimana di sini kita akan memilih CV atau PT yang akan kita masukkan. Kemudian kita pilih this customer. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah kas keluar kita. Nah, setelah kita masukkan, di sini kita akan melihat bahwasanya sudah masuk kas keluar yang kita masukkan ya.
Oke, kemudian kita pilih di sini record. Nah, dimana kita akan melihat bukti atau hasilnya. Di sini kita akan melihat hasilnya di jurnal. Kemudian di sini kita lihat sudah masuk ini ya, ketika keluar yang sudah kita masukkan tadi. Jadi yang sudah kita masukkan tadi sudah berhasil. Ini ada beberapa ya, karena saya tadi coba-coba dulu. Oke, kemudian kita lihat. Oke, begitu saja bagaimana caranya kita membuat bukti kas keluar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen transaksi nomor 24. Sebelum itu, perkenalkan, saya Putri Amelia Tarigan dari kelompok 4. Di sini dalam dokumen ini terdapat nota kontan. Nota kontan ini adalah penjualan secara tunai. Dapat dilihat di sini PT Food Makmur Indonesia sedang melakukan aktivitas penjualan kepada Civilized. Nah, untuk menginputnya ke dalam web accounting, langkahnya adalah sebagai berikut. Karena di sini adalah penjualan, maka kita klik sales, lalu enter sales. Lalu, pada customer, isi dengan Civilized. Invoice-nya bisa kita isi dengan MK12 step 1. Tanggalnya yaitu 30 Desember. Sudah pas. Lalu terminnya yaitu ketentuannya jika perusahaan ini membayar 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan 2% atau diskon. Nah, pembayaran paling lambat yaitu 30 hari setelah tanggal transaksi. Bisa kita ubah di sini. Payment is due-nya yaitu on a day of the month. Discount date-nya 10. Balance due date-nya 30. Diskon per early payment-nya itu 2%. Oke. Dipastikan di sini teks inklusifnya tidak terchecklist karena harga di sini belum termasuk pajak. Untuk mengisi itemnya, di sini ada ship. Ship ini adalah jumlah unit. Di sini jumlah unitnya adalah 1000 untuk item mie 1. Kita ketik 1000. Item numbernya bisa dimunculkan dengan mengklik tab, lalu pilih mie 1. Nah, otomatis di sini harganya untuk per item adalah 3000. Jika itemnya ada 1000, maka totalnya menjadi 3 juta. Lalu untuk item kedua yaitu mie 2 dengan 1000 unit. Sipnya 1000, itemnya mie 2, klik list item. Yang ketiga yaitu itemnya mie 3 untuk 2000 unit. Sipnya 2000, itemnya mie 3, list item. Lalu yang keempat yaitu itemnya mie 4 dengan 2000 unit. Sipnya 2000, itemnya mie 4, list item.
Nah, untuk totalnya di dokumen yaitu 19.100.000. Sudah sesuai dengan ini. Lalu fixnya ini adalah biaya pengiriman. Di sini adalah biaya pengirimannya 200.000. Maka kita ketik di sini 200.000. Nah, di sini pilih NT, non taxable, karena pada dokumen menggunakan NT. Lalu total amount-nya yaitu 21 untuk PPN-nya atau pajaknya di sini 1.910.000. Sudah sesuai. Lalu total amount-nya yaitu 21.210.000. Sudah sesuai juga. Lalu karena ini tunai, maka periodenya diisi dengan sesuai dengan total amount-nya yaitu 21.210.000. Nah, karena ini tunai maka pilih payment method-nya yaitu cash. Nah, pastikan balance due-nya yaitu 0. Berarti artinya pembayaran sudah dibayar secara tunai. Sudah sesuai, lalu klik report. Oke, untuk nota kontan sudah selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan dokumen transaksi nomor 25, yaitu tentang bukti memorial. Di dokumen ini terdapat soal dari bagian produksi ke bagian teknisi akuntansi terkait pemakaian bahan baku. Untuk menginputnya ke dalam MyLab Accounting, berikut langkah-langkahnya. Karena pada dokumen ini berhubungan dengan persediaan, maka kita masuk ke modul inventory, lalu klik adjust inventory. Langkah kedua, kita mengisi nomor jurnal sesuai dengan dokumen yaitu BMI 12 step 9. BMI 12 step 9. Tanggalnya yaitu 30 Desember. Isi memonya yaitu pemakaian bahan baku. Lalu pada langkah ketiga, pada item number, kita bisa klik tab untuk memunculkan bahan. Nah, pada dokumen, bahan yang digunakan adalah tepung terigu segitiga biru. Nah, choose item. Lalu isi kuantitinya dengan yang ada dokumen yaitu 125. Nah, karena pada dokumen ini adalah pemakaian atau bahan akan berkurang, maka di sini pada kuantiti kita menggunakan tanda minus
minus, dan kuantitinya itu 125 kilo. 125 kilogram. Nah, langsung muncul unit cost-nya atau harga per kilonya yaitu 12.000, dengan emasnya itu minus 1.500.000. Bahan kedua, di sini kita ada minyak goreng Vilma dengan kuantiti 75 kilo. Pilih minyak goreng Vilma, lalu tanda minus 75. Lalu pada bahan ketiga, yaitu 300 butir telur ayam. Masukkan bahan 3 telur dengan minus kuantitinya minus 300. Lalu pada akun ini, karena kita memakai bahan baku, maka semua akun dipindahkan ke persediaan barang dalam proses. Klik akunnya, lalu kita pilih akun ini, persediaan barang dalam proses, use account. Untuk bahan kedua juga diisi dengan persediaan barang dalam proses. Ini juga. Lalu kita bisa cek jurnalnya sudah sesuai atau belum. Bisa dilihat di sini jurnalnya sudah sesuai dengan dokumen yang ada, yaitu hasilnya 2.437.500. Jika sudah sesuai, maka boleh di-record. Oke, kita record. Nah, untuk melihat hasil yang sudah kita record, kita bisa buka jurnal, lalu akan muncul dari sini. Nah, sesuai dengan dokumen yang ada, yaitu hasilnya 2.437.500. Oke, untuk dokumen 25 juga sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kami kelompok 4 yang menjelaskan tentang dokumen transaksi nomor 18 sampai dengan dokumen nomor 25. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.